Shalom, Bapak dan Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun Anda berada, saya terus berdoa, berharap bahwa setiap kita tetap di dalam persekutuan dengan Kristus. Firman Tuhan hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-18. Saya akan membacakan bagi kita semua. Roma pasal 8, ayat ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara, bagi setiap kita yang pegawai, staf, atau mungkin karyawan, momen gajian adalah momen yang selalu kita nanti-nantikan. Ada banyak orang, saudara sekalian, yang menggantungkan sukacitanya terhadap momen ini. Sebanyak apapun gaji yang kita miliki, sebanyak apapun uang yang kita dapatkan karena upah kita bekerja, itu sifatnya sementara dan bisa habis. Saudara sekalian, ada banyak orang yang tidak ikut Tuhan, seperti Rojali dan Rohana, yang ragu-ragu ikut Tuhan karena mereka tidak tahu upah yang disediakan oleh Allah. Saudara sekalian, upah yang disediakan Allah itu jauh lebih besar, jauh lebih memikat, dan jauh lebih memuaskan daripada upah yang ditawarkan oleh manusia. Saudara sekalian, salah satu tokoh yang tahu benar apa yang Allah janjikan atau Allah akan berikan kepada dia adalah Paulus. Paulus dulunya adalah orang yang mengejar apa yang dunia kejar. Tetapi setelah dia mengenal Kristus, maka dia menganggap semua yang dulu dia kejar itu sebagai sesuatu yang tidak bernilai lagi. Sesuatu yang tidak berarti lagi bagi dirinya. Justru bagi Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat 7-9 dia katakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, Paulus bukanlah orang yang hanya omon-omon, hanya bisa bicara. Tetapi dalam sejarah pelayanannya, perjalanan pelayanannya, maka kita akan lihat bahwa orientasi Paulus bukan upah yang dijanjikan oleh manusia, tetapi upah yang dijanjikan Kristus. Saudara, di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23-35, kita akan melihat riwayat perjalanan Paulus. Bagaimana dia melayani, dia hampir mati di sana, dia pernah dirajam oleh orang, dia hampir mengalami kapal karam, dan seterusnya. Dari semua kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Paulus, Paulus justru mengatakan, penderitaan yang ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Saudara, ketika kita tahu betul apa yang Tuhan tawarkan, upah yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang setia mengikut Tuhan, maka upah yang dijanjikan oleh dunia itu menjadi tidak berarti. Ketika orang digerakkan oleh upah yang dijanjikan oleh Kristus, maka dia akan menjadi orang-orang yang bersemangat di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya, dan di dalam hidupnya. Karena dia tahu bahwa Tuhan akan memberikan satu upah yang bersifat kekal. Tuhan Yesus memberkati.